Tiba-tiba, semua para penari pun terlihat berhenti sambil memandangi wajah Ake dengan tatapan yang sangat mengerikan. Melihat hal itu, Ake pun bergegas membacakan mantra itu kembali. Lalu perlahan-lahan ia pun mulai bersimpuh di depan altar tersebut. Nama Hatha. Beberapa saat Ake membacakan mantra kedua tersebut, para penari itu pun mulai menari kembali. Namun tiba-tiba Ake pun merasakan masuk ke dimensi lain kembali, di mana Ake pun kini telah berada di tengah-tengah beberapa orang penjahat yang nantinya kepala mereka pun akan dipenggal oleh kedua orang yang telah berada di sisi kanan dan kiri tersebut. Wah, apakah Ake berhasil melanjutkan dan menuntaskan ritual keduanya tersebut? Sedangkan di luar sana, Ake pun menunggu dengan penuh kekhawatiran. Tak lama saudara wanita Ake pun datang. Ia pun terlihat panik dan sangat marah terhadap Ake karena tak bisa menjaga D. Ake merasa bersalah pun lalu meminta maaf kepada gadis tersebut. Tak berselang lama dokter pun tiba dan memberitahu kepada mereka berdua bahwa operasinya D pun berjalan lancar. Namun ketika gadis itu bertanya kepada dokter apakah D masih bisa melihat kembali, dokter pun lalu menjawab bahwa kemungkinan D untuk melihat kembali pun sangat kecil. Singkat cerita, mereka pun akhirnya pulang ke rumahnya Ake. Di sisi lain, hantu wanita itu pun kini mulai meneror salah satu ponakannya D kembali yang bernama Modeang. Di sana terlihat hantu wanita itu pun sudah berada tepat di hadapannya Modeang sambil memandangi gadis tersebut yang sedang terlelap tidur. Akhirnya Ake bersama gadis itu pun tiba di rumah. Namun ketika ia akan mengecek kondisi Modeang berada di dalam kamarnya, gadis itu pun berteriak lalu memanggil Ake. Sontak saja membuat Ake pun lalu menuju ke kamarnya Modeang. Di sana mereka pun sudah melihat kondisi Modeang dengan kondisi tubuh yang kejang-kejang sambil mengeluarkan busa dari dalam mulutnya itu. Untungnya Modeang pun masih bisa terselamatkan. Namun kini terlihat Modeang pun mengalami demam yang sangat tinggi. Di tempat yang lain ketika Ake sedang merapikan kamarnya D, tanpa sengaja ia pun melihat gambar yang telah dibuat oleh ponakannya tersebut. Gambar yang telah dibuat itu pun seperti sosok hantu wanita berambut panjang. Lalu Ake pun bertanya-tanya dalam hatinya apakah kecelakaan yang membuat D terluka dan kemungkinan tak bisa melihat kembali